Allah berfirman surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar dan sering kita amati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini tidak hanya diucapkan saat khutbah Jumat, saat Nabi khutbah Jumat, tapi ayat ini mengingatkan kepada kita. Tahu nggak artinya? Dari sekian Jumat yang kita jalani, khatib Jumat selalu berbilang, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Jadi intinya cuma dua. Meningkatkan takwa itu hanya ada dua. Yang pertama, kualitas dan kuantitas. Yang pertama kualitas. Kita ambil contoh, takwa itu kan turunannya kan amal soleh. Amal soleh itu dari ibadah. Ibadah contoh kita ambil sholat. Sholat kalau mau meningkat takwanya, meningkat sholatnya, ya tingkatkan sholatnya. Contoh, kalau udah istiqomah 5 waktu, ditambah sholat sunnah pengiringnya rawatib 12 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur kalau bisa 4 rakaat, kalau nggak bisa 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi usahakan sholat harus di masjid. Tidak ada alasan lagi buat kita sekarang untuk tidak sholat di masjid. Jadi ketika sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu udah sepuh, udah tua, bertanya sama Nabi, Ya Rasulullah, saya mungkin mata saya ini kurang penglihatannya. Kalau saya bilang itu kurang, dan mungkin ditutup Allah agar tidak ditutup dari maksiat. Mungkin kita bilang buta, udah sepuh, buta, nanya sama Rasulullah, Ya Rasulullah, mata saya nggak bisa melihat. Untuk sholat pun oke, misal zuhur, asar masih bisa dituntun sama yang lain. Tapi ya Rasulullah, gimana sholat subuh? Tidak ada yang menuntunku. Oke, selagi kata Rasulullah SAW bersabda, jika kamu masih mendengarkan suara azan, maka sholatlah di masjid, sholatlah berjamaah. Dari situ sahabat berpikir, pasti ada keutamaannya sholat subuh itu, makanya berat ya. Jadi sahabat aja yang buta, yang udah sepuh masih sholat di masjid. Dan jarak dari rumah sahabat dulu ke masjid bukan kayak kita. Dulu jauh-jauh masjid ya, jauh. Sekarang udah dekat, masjidnya bagus, terus mata kita melihat, bisa melihat, nggak ada alasan lagi untuk tidak sholat di masjid. Makanya untuk malam ini kita usahakan maksimalkan untuk subuh berjamaah di masjid, dan mudah-mudahan kedepannya subuhnya bisa aktif berjamaah. Mudah-mudahan jamaah subuhnya banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi kan kualitas, yang ini kualitas. Apa itu kualitas? Peningkatan dalam sholat, kualitas sholatnya. Misal kita kan udah tahu bacaannya, tapi tahu nggak artinya? Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak tahu apa yang kita baca. Sudah ribuan ruku, sudah ribuan sujud, paham nggak? Apalagi duduk di antara 2 sujud, itu doa semua.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, tutuplah aib-aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berkahi rezekiku, wahdini, sehatkan, wahdini, beri saya petunjuk, wa'afini, sehatkan badanku, dan kalau mau ditambah wa'afani, maafkan aku. Jadi itu artinya. Jadi jangan terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Kalau sahabat dulu beda dengan kita, sholatnya khusyuk banget. Bahkan ada riwayat ketika sholat lewat anak panah masih tetap meneruskan sholat. Ketika sholat terhunus oleh pedang masih meneruskan sholat. Itu luar biasa. Kita makanya ada istilah tumaknina. Tumaknina itu artinya tenang dulu sebelum pergantian gerakan. Misalnya ketika ruku, tenangkan dulu sampai aliran darah ini benar-benar lancar. Sampai kalau ditaruh gelas ada airnya, itu ditaruh, diam dulu. Jangan buru-buru ke iktidal. Ketika iktidal, sami Allah liman hamidah, diam dulu. Jangan buru-buru sujud dan seterusnya. Gimana untuk cara khusyuk dalam sholat? Ini minimal ada 3. Yang pertama, perbaiki wudu, karena wudu mempengaruhi kita sholat. Ya. Makanya dalam istilah ilmu itu tidak ada yang dinamakan ilmu, tapi fikih wudu, fikih sholat, fikih puasa. Kenapa disebut fikih? Fikih itu artinya paham. Jadi seolah-olah belajar harus paham. Fikih sholat, pahami dulu sholat, pahami dulu fikih sholat. Oke, yang kedua kita ambil sholat dengan Al-Quran saja ya. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran cara meningkatkannya, yang pertama kuantitas, perbanyak. Jadi perbanyak bacaan, perbanyak tilawah, mentadaburi. Yang ketiga perbanyak yang menghafal sedikit-sedikit. Karena ahli Quran itu bukan hanya yang hafal 30 juz, tapi ahli Quran adalah bagaimana sehari-hari dia selalu bersama Al-Quran dan mencintai Al-Quran, dan sampai akhir hayatnya dia bersama Al-Quran. Jadi tidak harus hafal 30 juz dulu, gak apa-apa sedikit-sedikit sambil menghafal. Kita pelajari ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul huruf, sedikit-sedikit. Insya Allah itu akan berjalan. Ya, insya Allah di sini akan berjalan, insya Allah. Yang kedua, tadi apa? Kuantitas ya. Yang kedua kualitas, yaitu tadi sambil dibaca Al-Qurannya, sambil dibaca juga artinya. Karena artinya penting. Karena kalau udah baca ayatnya sama artinya itu beda. Apalagi saat jadi imam, ketika membacakan ayat neraka nangis, jadi takut. Ketika membacakan ayat-ayat surga itu senang. Makanya Nabi Muhammad itu ketika sholat nggak buru-buru, sedikit-sedikit bacanya, menghayati. Ketika ayat neraka nangis dulu, nangis. Makanya ada riwayat kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat khusyuk banget, sampai sujudnya pun lama seperti dia berdiri. Jadi Nabi Muhammad itu sholat malamnya itu sampai kakinya bengkak, saking lamanya sholat. Kita bangun mata bengkak,
nanti sudah. Makanya mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita pasti pernah salah. Semua kita pasti pernah berdosa. Ya. Kira-kira ada yang tidak punya dosa nggak? Ada nggak? Ada lah, punya semua ada. Jadi kalau mengaku banyak dosa, ya harus tobat. Mengaku banyak salah, ya minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi istighfar satu kali dengan mengingat dosa itu Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin. Tidak perlu dengan amin, istighfar dulu. Baik, itu aja ya. Mungkin ya sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan diamalkan. Amin. Dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan pada hati bapak-bapak sekalian, teman-teman saya sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Bapak DKM. Ya, terima kasih Ustadz sudah memberikan tasnya pada kami. Mudah-mudahan